Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadrati nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi wal kiram, sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi sallallahu susan lam musannif hadzal kitab asy-syaikh Imam Muhyiddin Abdus Somad Syekhina Muzalim Masduqi Masyaikh hatta rasul qaddasallahu asrarahum wa radiyallahu lana wa lahum fatahallahu qulubana bi barakatihim futuhal arifin wa futuhal ulama'i kal amilin wa futuhal awliya'i was salihin. Sirrul fatihati lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin para jamaah, para bapak dan para ibu sekalian, kita bertemu kembali meneruskan kajian kita melalui kitab Al-Hujajul Qat'iyah karya Al-Imam Asy-Syaikh Muhyiddin Abdus Somad. Mugi-mugi kula panjenengan angsal hidayah, taufik, ridho dan futuh dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, maslahah, barokah fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, zuriyahnya. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumihi wa amaddana fid daraini amin. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya'i war rusuli. Kita akan memasuki kajian tentang akidah, tentang i'tiqad dari kitab ini. Dan dalam bab ini, kitab ini dimulai tentang keyakinan, keimanan, tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Sebagaimana biasa, kitab ini dimulai dengan sebuah pertanyaan, lalu kemudian dijabarkan melalui jawaban. Su'alun min mu'taqadati jami'il muslimina ala marril usuri wad duhuri, sudah menjadi bagian dari akidahnya kaum muslimin sepanjang zaman, sepanjang masa, yaitu sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga nanti akhir zaman. Apa yang menjadi keyakinan seluruh kaum muslimin, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya'i wal mursalin, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan rasul terakhir. Tidak ada nabi dan rasul lagi yang diutus, yang datang setelah diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana tentang riwayat
masih adanya Nabiullah Khadir, Nabiullah Ilyas, dan Nabiullah Isa alaihi salam yang nanti turun di akhir zaman. Padahal mereka semua nabi. Padahal tadi dikatakan Rasulullah adalah sebagai nabi terakhir, sebagai utusan Allah terakhir. Sudah tidak ada nabi dan tidak ada rasul kembali. Maka menurut para ulama, Nabiullah Khadir yang masih hidup sampai saat ini, menurut pendapat dan kesaksian para ulama yang pernah berjumpa dengan beliau, karena tidak sedikit para ulama yang pernah menjumpai beliau dalam beberapa riwayat-riwayat dalam literatur kitab-kitab klasik, bertemu dengan Nabiullah Khadir dan Nabiullah Ilyas. Dan dalam beberapa hadis yang tidak hanya satu dua hadis, bahwa Nabiullah Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman mengiringi perjuangan Imam Mahdi. Imam Mahdi ini salah satu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti di akhir zaman dia muncul memimpin seluruh umat Islam, ya, untuk memerangi kezaliman-kezaliman pada saat itu. Dan kezaliman yang besar di masa beliau adalah munculnya Al-Masihid Dajjal. Maka di situ nanti Nabi Isa akan mendampingi Al-Imam Al-Mahdi. Lalu status mereka itu seperti apa? Ini kalau menurut para ulama, Nabi Isa yang nanti turun di akhir zaman, Nabi Khidir maupun Nabi Ilyas, itu mereka bukan sebagai nabi dan rasul pembawa syariat lagi, tetapi status mereka sudah menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam kitab ini kemudian dijelaskan, walakin fil waqi' la yazalu hunaka may yad'in nubuwata fama hiyal haqiqah. Lalu pada kenyataannya setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan banyak ya, sebagian orang mengaku dirinya menjadi seorang nabi, menjadi utusan Allah. Di masa Rasulullah sendiri, Pak, niku ada 4 orang yang mengaku sebagai nabi, mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Tentunya nabi palsu mereka, karena setelah Rasulullah tidak ada nabi lagi. Rasulullah sendiri dalam sebuah riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, ya, beliau bersabda, riwayatkan dari Thauban, innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabun, nanti di umatku ini akan muncul 30 orang pembohong, kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun, masing-masing mereka itu mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Kanjeng Nabi ini jauh-jauh hari sudah memberikan nubuah kepada kita, kabar tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi pada hari-hari berikutnya. Makanya saat ini enten beberapa person mengaku nabi itu sudah tidak aneh, karena Rasulullah sendiri sudah memperingatkan kita, nanti sepeninggalku ada 30 orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku adalah penutupnya para nabi.
Artinya klaim-klaim mereka itu adalah dusta, bohong. Alias pengakuan mereka sebagai nabi adalah nabi palsu. Karena sudah tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Hadis niki menurut Al-Imam At-Tirmidzi, hadza hadisun hasanun sahih, hasan sahih, Pak. Di masa Rasulullah sendiri itu ada 4 orang yang mengaku nabi. Cuma yang dua orang ini kemudian akhirnya bertobat. Yang 2 kemudian mati dalam keadaan kafir. Siapa mereka? Yang pertama Musailamah Al-Kadzab. Ini salah seorang dari Bani Hanifah yang mengaku dirinya sebagai nabi. Kemudian setelah sepeninggal Rasulullah SAW, Musailamah Al-Kadzab ini memberontak kepada Khalifah Abu Bakar, sehingga Khalifah Abu Bakar kemudian memeranginya dalam perang Yamamah. Dan di saat itulah banyak para huffadul Quran, penghafal-penghafal Al-Quran itu gugur dalam perang Yamamah itu, dalam memerangi Musailamah Al-Kadzab ini. Sehingga kemudian Sayyidina Umar mengusulkan untuk mengkodifikasi Al-Quran. Jadi memang juga ada hikmahnya peperangan itu. Sehingga kemudian Sayyidina Abu Bakar membentuk satu tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, salah seorang sahabat dari Ansor, untuk mengumpulkan, menghimpun Quran-Quran dari para sahabat, baik tulisan maupun hafalan, lalu kemudian dikodifikasikan menjadi satu mushaf. Nah, itu ekses dari perang Yamamah. Dan dalam perang ini Musailamah Al-Kadzab ini yang memberontak kepada khalifah yang sah yaitu Abu Bakar, tidak mau membayar zakat, malah membebaskan orang untuk tidak melakukan sholat fardu, juga menghalalkan khomer. Akhirnya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar, dipimpin oleh panglima perang Khalid bin Walid, dan kemudian dia tewas di dalam perang itu. Ada lagi, jadi Musailamah Al-Kadzab niki ngakune nabi niki mulai zaman Kanjeng Nabi ya. Dia zaman Nabi sudah mendeklarasikan dirinya sebagai nabi, tapi gugurnya, meninggalnya dia ketika di eranya Sayyidina Abu Bakar. Sama dengan Aswad Al-Ansi, itu salah seorang nabi palsu dari Yaman. Itu juga demikian, mengaku dirinya sebagai nabi, dan kemudian juga tewas. Menurut sebagian riwayat dia meninggal masih di masa Rasulullah SAW. Sebagian riwayat lagi mengatakan dia gugur atau tewas di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang 2 orang ini juga mengaku sebagai seorang nabi, cuma kemudian bertaubat, yaitu Tulaihah bin Khuwailid. Ini kalau tidak salah dari suku Asad ya, dari daerah Najd. Itu kemudian diperangi oleh Rasulullah SAW. Dia lari kemudian, cuma kemudian di eranya Sayyidina Umar dia kemudian bertobat dan bergabung dengan kaum muslimin, lalu ikut berperang dan dia gugur dalam peperangan. Timbalik malih, tobat malih sebagai seorang muslim yang baik. Tulaihah bin Khuwailid. Ada lagi perempuan, Mbak, perempuan yang juga mengaku sebagai seorang nabi. Dulek kapanane niku ten Indonesia ana wong wedok ngaku nabi nggih, nabi terus mari ngoten ngaku malaikat Jibril nggih. Jeeling niku jeneng kula sampean. Ternyata ket biyen wis ana zaman Kanjeng Nabi niku wis ana wong wedok sing mengaku. Kalau dalam riwayat lain memang di antara nabi-nabi palsu itu ada 4 orang yang nanti kata Rasulullah itu
juga mengaku sebagai seorang nabi. Cuma yang saya ketahui satu orang ini, tidak tahu yang lain apa sudah muncul apa belum. Satu nggih menika Sijah bintil Harith nggih, dari Bani Tamim At-Tamimiyah. Ini kemudian menurut kajian tarikh beliau kemudian bertobat, akhirnya bertobat dan kemudian hidup di Basrah sampai dia meninggal. Jadi ternyata dalam sejarah meskipun Rasulullah SAW itu sudah memproklamirkan diri bahwa tidak ada nabi setelahku, la nabiyya ba'di, tetapi pada kenyataannya masih ada saja orang-orang yang mengaku nabi, dan itu sudah dinubuahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagi mereka hadirin, bagi mereka yang meyakini bahwa masih ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW, apa konsekuensinya? Kalau sampean pun termasuk dari orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Wah, konsekuensinya sangat tinggi, Pak. Tercerabut keimanan kula sampean. Kula sampean akan keluar dari koridor keislaman dan keimanan, alias murtad. Dile anak wong ngakoni ada nabi setelah Rasulullah, meskipun dia tidak mengaku nabi, tapi dia mengakui membenarkan ada nabi setelah Rasulullah SAW. Koyok beberapa waktu lalu yang sempat rame itu, ada kelompok Ahmadiyah itu mengakui ada nabi setelah Rasulullah, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Itu di negara-negara manapun diusir, tapi kemudian ditampung oleh Inggris. Pokoknya negara-negara sing bermasalah, napa namanya aliran-aliran sing bermasalah niku biasanya dilindungi kali Inggris mriku. HTI dulu juga pusatnya juga di Inggris. Terus Ahmadiyah ini juga di Inggris. Itu juga demikian, sempat dulu sampai rame sampai ya kita mengakui bahwa itu sudah keluar dari jalur keislaman, tetapi kita juga tidak membenarkan perilaku main hakim sendiri seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Diserahkan saja kepada aparat yang berwenang. Tapi dari sisi akidah, dari sisi keyakinan, kita meyakini, karena mereka meyakini orang-orang ada nabi setelah Rasulullah SAW, ya tentu ini sudah tidak dibenarkan pengakuan seperti itu dalam konteks akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan beberapa para ulama menyatakan mereka sudah keluar dari keislamannya. Kenapa? Karena satu, dia menentang sesuatu yang makluman minaddin bid-darurah. Apa itu hadirin? Sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin. Jangankan orang awam, jangankan orang alim, orang awam pun sudah tahu masalah itu. Karena nas Qur'annya terang, nas hadisnya terang, dan ini selalu didengungkan oleh para ulama sehingga orang awam pun mengetahui. Manakala ini diingkari, ya, manakala ini diingkari esensinya atau eksistensinya, maka ya bisa menjadikan iman kula sampean rusak, iman kula panjenengan tercerabut, kula sampean keluar dari status sebagai seorang muslim dan mukmin. Bukan hanya masalah pengakuan ada nabi setelah Rasulullah saja. Apapun permasalahan dalam Islam ini yang itu majmu'an ma'luman minaddin bid-darurah, sesuatu yang disepakati oleh para ulama, sesuatu yang sudah maklum dalam agama, baik orang alim maupun orang awam pun juga mengetahui hal itu, maka itu bisa mengeluarkan seseorang
dari agama ini, termasuk menghalalkan sesuatu yang sudah disepakati diharamkan. Contohnya Pak, enten tiang mengharamkan jual beli. Jual beli niku sejelas menurut nas Quran termasuk makluman minaddin bid-darurah, itu halal. Kalau ada orang mengharamkan jual beli bisa murtad, padahal itu karena itu sudah sesuatu yang maklum di dalam agama ini. Sebaliknya juga demikian. Atau orang itu misalnya menggugurkan salah satu kewajiban yang sudah disepakati dalam Islam. Enek wong ngarani sholat niku mboten wajib, tidak mau mengakui kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji. Murtad Pak, keluar dari agama. Lek mboten segera membaca syahadat, dia keluar dari keislamannya, mati dalam keadaan tidak membawa iman Islam. Begitu juga sebaliknya, ada orang menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram dalam agama, sepakati oleh para ulama karena adanya nas Quran, nas hadis, dan makluman minaddin bid-darurah kalau di dalam beberapa kitab fikih, itu juga menyebabkan seseorang keluar dari agama ini. Contohnya nopo? Babi jelas haram, khomer jelas haram. Kok ono wong ngarani halal padahal dia seorang muslim, dia telah tercerabut dari keislamannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita kembali ke masalah akidah tadi tentang keyakinan tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman? Karena yaitu tadi dia bertentangan dengan nas Quran. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 Allah berfirman, maka Muhammadun aba ahadin, Muhammad itu bukanlah ayah siapapun mir rijalikum dari laki-laki kalian, walakin rasulullahi, tetapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyina, dan penutupnya para nabi. Quran nih Pak, nas Quran, redaksi tekstual Quran mengatakan beliau penutup para nabi. Maka ketika ada orang mengatakan seperti tadi ada nabi setelah Rasulullah, maka dia telah menentang nas Al-Quran ini. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah itu atas segala sesuatu adalah maha mengetahui. Ini sing Quran, coba sing hadis hadirin. Dalam riwayat Sunan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar risalata wan nubuwata qadin qata'at, sesungguhnya risalah, utusan untuk membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, wan nubuwata, dan kenabian, sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu qadin qata'at, telah terputus. Sudah tidak ada lagi kenabian, sudah tidak ada lagi kerasulan. Fala rasula ba'di, tidak ada rasul pun setelahku, kata Rasulullah, wala nabiyya, dan tidak ada nabi. Tidak ada rasul dan tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilek kula sampeyan enten isu di sana muncul nabi baru, di sana muncul nabi yang modern. Saat itu juga hati kula sampeyan harus menolak, gak bener ini. Ini bertentangan dengan akidah kita. Secara akidah tidak bisa ditolerir Pak. Secara keyakinan itu tidak bisa ditolerir isu-isu seperti itu. Lek kula sampean terus mentolerir, tidak apa-apa, wong itu kan hak pribadi masing-masing. Lo murtad kula sampean, non murtad. Maka secara batiniah, secara keyakinan kita saat itu juga harus menolak. Itu hadis pertama. Hadis kedua, riwayat Imam Ahmad
dalam kitab Musnad Ahmad, an Abdillah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Muhammadun nabiyul ummi, aku ini adalah seorang nabi yang ummi. Ummi ini menurut para ulama tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Lek Kanjeng Nabi gak iso maca, gak iso nulis, itu bukan kebodohan hadirin. Niku mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru dengan itu Allah ingin mengkanter orang-orang di masa beliau maupun yang akan datang yang menuduh bahwa Quran itu produknya Rasulullah. Karena dulu ada tuduhan Rasulullah ini membaca kitab-kitabnya orang-orang terdahulu, kemudian disusun berupa Al-Qur'an. Itu tertolak dengan adanya Rasulullah sebagai seorang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Lek kula sampean gak iso maca, gak iso nulis, niku pun ngaku-ngaku niku karomah hadirin. Niku ancene ya double L temenan lek ngoten niku, non? Utawa double P. Napa double P? Tapi orang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis itu bukan ukuran, Pak. Bukan ukuran ketidakcerdasannya. Banyak orang-orang cerdas ya, bukan banyak ya. Ada sebagian orang itu yang IQ-nya itu cerdas, tapi dia tidak bisa membaca, menulis tidak bisa. Seelengan almarhum Haji Sukri Rumin nggih. Sing napa pengepul napa besi tua. Niku nate bersama moro sepah kula ten Perak. Beliau menawar sebuah kapal, Pak, kapal yang sudah rusak. Niku mboten saged nulis, mboten saged maca. Dadi begitu ndelok kapal niku, mek didelok ngeten tok, tak tawa 2 miliar. Terus Haji Sukri. Lah, tim ahli dari pemilik kapal itu koyok-koyok berontak. Oh, kapal kok ngene tawa 2 miliar. Ya gelem 2 miliar, gak gelem ya wis. Moro sepakula sing menyaksikan. Ternyata bareng dihitung nih 2 miliar temenan. Iki gak tahu sekolah, gak tahu apa, ndelok tok wis makrifat nih. 2 miliar. Lho niki sing sekolah tahun-tahunan sik lereng ngitung dhisik. Insyaallah. Jadi bukan ukuran bahwa orang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca itu tidak cerdas. Mungkin ya karena kesempatannya, mungkin karena faktor-faktor lain yang sehingga dia tidak bisa mengenyam pendidikan formal. Rasulullah niki sebagai bagian dari mukjizat beliau, yaitu untuk membuktikan nubuwah dan risalah beliau benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyabdakan itu sampai 3 kali. Ana Muhammadun nabiyil ummi, aku iki nabi yang ummi, aku iki nabi yang ummi, sampai 3 kali. Wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku, tidak ada nabi sesudahku. Jadi nas hadis itu yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu nabi terakhir itu sudah sangat banyak sekali. Andai ada nabi setelah Rasulullah, andai, Pak, berarti tidak mungkin karena sudah ada ketetapan nusus ya, Quran maupun hadis. Itu yang paling layak ya putranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya putrane Kanjeng Nabi yang laki-laki, kalau yang perempuan kan sampai dewasa, kalau yang laki-laki kan mulai kecil wafat, umur 1 tahun wafat, 2 tahun wafat. Sayyid Ibrahim itu kalau tidak salah umur 1 tahun wafat. Itu hikmahnya adalah supaya mungkin
tidak diklaim, ya, tidak diklaim oleh orang lain yang mungkin terlalu fanatik sebagai seorang nabi. Putranin Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin yang mestinya lebih cocok jadi nabi. Nah, supaya mungkin itu salah satu hikmahnya saja yang mungkin bisa kita pahami. Mengapa putra-putra Rasulullah masih kecil itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hadis juga dalam riwayat Imam Bukhari, ya, dari Ibnu Abi Aufa, ya, beliau mengatakan ra'aitu Ibrahim ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Sayyid Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Aufa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa? Ibnu Abi Aufa berkata, mata soghiron, Ibrahim itu wafat ketika masih kecil. Itu kalau tidak salah, itu ketika beliau masih berumur 1 tahun. Sayyid Ibrahim itu wafat. Walau qudiya ayyakuna ba'da Muhammadin nabiyyun asa Ibnu Aufa mengatakan, umpama setelah Rasulullah itu masih ditakdirkan masih ada seorang nabi, niscaya Sayyid Ibrahim itu tidak akan diwafatkan ketika masih kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling layak jadi nabi ya putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin la nabiyya ba'dahu, tetapi tidak ada nabi setelah Rasulullah. Yang paling layak lagi jadi nabi ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Khulafaur Rasyidin itu, termasuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahkan dalam satu hadis, ya, riwayat Imam Al-Khatib dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dawuh, innama Ali minni bimanzilati Haruna min Musa. Ali itu bagiku, kata Rasulullah, Ali itu bagiku itu tidak lain sebagaimana kedudukan Nabi Harun kepada Nabi Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di. Akan tetapi sesungguhnya memang tidak ada nabi sesudahku. Jadi ini bagian dari akidah kita, hadirin, bagian dari sesuatu yang harus kita yakini, sesuatu yang harus kita imani, ya. Bukan hanya rukun iman, rukun Islam saja yang harus kita imani, tetapi ada hal-hal imaniyah lainnya, termasuk keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai nabi yang terakhir, sebagai utusan yang terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau. Adapun nabi-nabi yang masih diberi umur panjang oleh Allah, dari tiga nabi yang setelah saya sebutkan tadi itu ada Nabi Khadir, okay. Menurut sebagian riwayat namine Balya bin Malkan, Pak. Kunyanya Abul Abbas. Menurut sebagian riwayat, ada beberapa pendapat memang. Salah satunya adalah Balya bin Malkan, namanya Al-Khadir. Disebut Al-Khadir yang maknanya hijau itu karena Nabi Khadir ketika duduk di satu tempat, kalau tempat itu gersang, Nabi Khadir ketika pindah dari tempat itu menjadi hijau, menjadi subur. Itu sebabnya Nabi Khadir disebut Al-Khadir. Jadi Khadir itu lakop beliau, julukan beliau. Namanya sendiri menurut sebagian riwayat Balya bin Malkan. Yang kedua Nabi Ilyas. Ini menurut sebagian riwayat Nabi Khadir dan Nabi Ilyas itu dalam 1 tahun bertemu di Padang Arafah. Bertemu di Padang Arafah. Kalau sampai lek dikersakaken saged haji, iso ketemu dua orang hamba Allah yang mulia ini luar biasa. Napa malih iso njaluk donga, mustajab doanya. Cuma nggih ketemu wong super ngeten iki nggih gak semua orang hadir. Lek mboten dikersakaken Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama-sama di Arafah.
bertemu, dan sebelum berpisah mereka berdoa yang doanya sering kita baca ketika istighosah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah maka min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Itu doanya Nabi Khidir, Nabi Ilyas ketika bertemu di padang Arafah. Sinten sing maca donga niku menurut riwayat beberapa ulama, kalau dibaca pagi dia aman dari bahaya apapun, kebanjiran, kebakaran dan keburukan apapun sampai sore hari. Kalau dibaca sore hari dia akan diberikan keselamatan oleh Allah dari berbagai keburukan sampai di waktu pagi, diwaca pagi sore damel wiritan. Yang ketiga Nabiullah Isa alaihissalam yang nanti akan turun di akhir zaman, memegang misi mengawal Imam Mahdi dan kemudian menggantikan beliau menjadi pemimpin sebagai pemimpin kaum muslimin. Dan di era beliau inilah umat Islam mengalami benar-benar kejayaan. Dunia ini benar-benar gemah ripah loh jinawi hadir, subur makmur, seluruh perbendaraan bumi nanti itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman beliau niki mboten enten wong melarat, kabeh wong sugih. Sampai benjing niku lek wong sedekah niku bingung dolek wong sing disedekahi. Enten tiyang nggawa piring isine emas disedekahaken dateng seseorang. Iki damel jenengan. Oh mboten, lek winginane kula trimo sakniki mboten. Emas ditolak, Pak. Itu saking makmurnya di masa beliau. Pun niku hadirin bagian dari yang harus kita imani. Monggo selanjutnya masih ada waktu nggih. Kita damel tanya jawab, lek saged nggih kula jawab sakniki, lek mboten saged nggih PR untuk pertemuan yang akan datang. Monggo kula aturaken.